ya. Kalau dari sudut metafisika ada triggernya atau ada penyebabnya, yaitu energi dari eksternal atau energi yang ada di luar dalam bentuk entitas atau apapun itu yang menyebabkan bawah sadarnya itu naik kayak gitu. Dan bawah sadar ini yang kemudian kayak misalnya ya kalau misalnya bawah sadarnya itu berisi misalnya dia habis lihat harimau atau misalnya flora fauna ya dia akan berubah menjadi aing macan kayak gitu. Jadi harimau kayak kalau gitu. dia habis ngelihat pohon seledri, kalau dia habis apa santune wujudnya pohon seledri tuh. Loh, ada kan orang kesurupan cuma diem gitu aja kan juga ada kayak gitu itu. Oke, kalau misalnya memang Anda sudah ada di sini, gerakkan ke kanan atau berikan gerakan apapun. Oke, selamat malam, pagi, siang, sore. Buat teman-teman semua, ini adalah konten terbaru dari Renov Energy Channel bersama Mas Yus. Selamat pagi, siang, sore. Alah capek. Rodok cedak. Ya. Ini iki bae. Nah, Oke. Wah, wis kaya vokalis. Luar biasa, konten pertama sama Mas Yus ini langsung mendatangkan alat berupa roadcaster ini luar biasa, membohoki Anda ini. Wah, iya dong, udah jelas gitu kan pesugihannya lancar. Anda membohoki karena hokinya diizinin sama Stand Up Indo buat makan. Bukan pesugihan. Bukan pesugihan. Iya. Tapi katanya pesugihan perlu ya. Khususnya pesugihan nambah subscriber itu Iya. Enggak sih, aku enggak butuh subscriber, aku butuh uang. Sudah lebih konkret aja ke situ aja. Iya. Nah, teman-teman, kali ini kita ada di sebuah konten baru seperti yang tadi udah gue bilang bahwa kontennya ini namanya adalah Semedi. Seputar misteri di mana-mana. Jadi teman-teman, di konten Semedi ini kita akan gua dan Mas Ius akan membahas peristiwa-peristiwa mistis atau tempat-tempat misteri atau juga mungkin fenomena-fenomena gaib atau mungkin kelakuan-kelakuan setan yang ada dimanapun yang pengen kita bahas. Tapi mungkin juga nanti suatu saat kalau sudah ada investor atau sudah ada berkembang tim kita bisa penelusuran ya. Ya, itu sudah pasti sih kayak gitu itu. Karena yang namanya konten horor tanpa penelusuran itu ibarat sayur tanpa garam. Nah, tapi saya boleh nggak ikut nggak pas penelusuran? Saya tak nge-host. Saya tak nge-host opening closing aja dari tempat lain gitu. Wah, padahal sebenarnya saya mengharapkan ada orang yang bisa jadi medium sebenarnya. Oh tidak dong, saya tidak cukup. Tapi teman-teman, gue tuh takut banget soal mistis-mistis kayak gini tuh gue sebenarnya takut. Aku wedi banget, Pak. Lah kok bikin konten horor? Karena ada Anda, Pak. Iya. Ternyata itu ya. Ternyata karena memang Anda tuh kan sudah cukup lama malang melintang di dunia pergoiban. Saya yakin Anda bisa membentengi saya. Oke. Baik, karena jadi di setiap episode itu teman-teman kita kan bahas tema-tema yang berbeda-beda. Tapi tentu saja menyeramkan. Kita buka dulu di openingnya. Oke. Di sekitar sini kira-kira kalau mau jujur sebenarnya ada. Wah, kayak gitu. Cuma saya mau tanya dulu, mau dilanjutkan dibahas atau enggak? Daripada ini nanti berhenti di tengah jalan. Situ takut, tahu-tahu ngacir, gimana? Saya tidak ngacir sama Anda, tapi tolong pastikan ketika kita sudah tidak bersama, Anda pulang rumah, saya pulang juga tolong dijaga ya. Paling enggak ya HP jangan di silent lah. Iya. Tengah malam saya apa-apa saya telepon Anda ini. Iya. Soalnya saya sering kayak gitu tiba-tiba kan dulu sering live IG gitu. Ya. Sering live IG cerita pengalaman horor, tahu-tahu ada yang DM itu, Kak, saya habis dengerin live IG-nya sampean itu kok tiba-tiba merinding kayak ada yang ngeliatin kayak gitu. Oh, saya bilang ya itu biasa sih kayak gitu. Ya sudah, kita coba saja di episode pertama ya. Kita coba kalau ternyata episode pertama ini berjalan sangat seram ya, episode kedua nggak usah ada nih bagian ini nih. Piye Pak, di sekitaran sini apa yang Anda tangkap? Sebenarnya kan kalau misalnya di kantor Stand Up Indo ini yang sebenarnya agak dominan itu justru yang saya tangkap itu ada di bagian depan sebenarnya. Di bagian depan, di bagian parkiran itu ada satu pohon gede di sana dan di situ sebenarnya ada kayak satu sosok gitu, mukanya saja tidak ramah,
gitu. Waduh. Apalagi kelakuannya gitu. Tapi itu bukan tukang parkir toh? Oh bukan, Sa- tukang parkir ramah pak. Oh, iya, iya. Kalau nggak dapat duit Iya, ya. betul. Oh, dia mukanya enggak ramah ya? Ini mukanya nggak ramah karena ada kayak taringnya kayak gitu, rambutnya gondrong, matanya merah. Kayak gitu. Mungkin sebenarnya dia maksudnya ramah cuman bentukannya racet toh. Jadi ya bayangin aja kalau udah mukanya kayak gitu ya mau dibikin ramah juga susah ya. Kayak Iya, gitu, ya. aku ini ramah bos. Ra Mau ngono percaya. taringnya. Oh, ra percaya. Ramah bertaring. Oh itu sosoknya. Iya, itu sosoknya kayak gitu. Nah, Gitu. sosok itu sudah berapa lama di sana? Kalau aku lihat sebenarnya kan dia ngikutin pohon itu. Pohon itu sendiri sebenarnya udah ada dari sekitar ya mungkin tahun-tahun 90 80 sebenarnya itu udah ada di situ. Gitu loh. Mungkin karena dan itu juga kenapa mungkin bangunan ini itu sudah beralih fungsi, beralih rupa, dibangun, dirubuhkan atau mungkin berganti dan sebagainya, tapi pohon itu masih ada. Karena sepertinya tidak ada yang kuat untuk menebang. Karena mungkin tidak punya kapak. Iya. Atau mungkin baru mau nebang sudah panas dingin. Nah, Kayak gitu. atau mungkin memang tidak diizinkan sama yang punya. Iya, Orang ono klenek ecen rain to. Lah apa berbuah po? Kayaknya nggak berbuah itu pohon itu. Iya, pohon apa itu? Itu kayaknya pohon waru atau pohon apa gitu, waru doyong atau apa. Wah, waru doyong, banget pinggir kali. Malah nembang. Malah dangdut. Oh, itu sosok yang dominan. Nah itu ya sosok dominan dan itu nggak cuma satu masalahnya. Wajir. Iya. Piro? Gitu. Oke. Ada sekitar ya kalau yang saya lihat tadi barusan ya. Kalau yang saya lihat sih tadi sekitar ada 3 gitu. Di satu pohon itu ada Di situ 3. Itu ada 3. Yang lain mungkin lagi iki yo. Ya mungkin lagi belanja ke Indomaret Iya. gitu kan ya, lagi ke Cari makan malam. cari makan malam kayak gitu. Tapi yang ada di situ sosoknya 3. Yang tadi saya lihat sih 3. Tiga-tiganya Iya. kuat? Tiga-tiganya sebenarnya kalau saya lebih suka bilangnya energinya dominan. Gitu. Jadi baru lewat situ aja rasanya udah sereng gitu. Tapi ngene iki. Kowe nek ngono langsung iso tanpa perlu apa semacam ritual apa iso langsung delok ngono, iso langsung komunikasi. Iya, kalau karena sudah bawaan ya bisa lihat. Ya jadi kayak misalnya ya dhewe ketemu wong ngono, bro piye kabarmu? Langsung iso ngono. Ya selayaknya kita kalau misalnya ketemu sama orang. Iya. Kayak gitu itu. Anjir. Dan apa namanya si sosok 3 sosok ini di situ akrab mereka. Akrab sih aku agak susah mendefinisikan akrab itu seperti Yo apa maksudnya ya. cakruk lah ngono. Piye ya? Gimana ya teman-teman? Nongkrong Nongkrong. setongkrongan enggak? Ya, yang jelas sih mereka udah satu tongkrongan di situ. Ya karena cuma nongkrongin di situ ya. Mau pindah ya susah lah kayak gitu Iya. itu ya. Akur. Akur ya, akur apa enggak? Kalau yang jelas sih akur. Yang mereka nggak akur itu sama yang ada di sisi agak kiri sebelah kiri itu mereka agak kurang akur situ. Karena ada penguasa wilayahnya sendiri. Kayak gitu. Iya. Bukan ormas kan tapi. Oh bukan. Ormis, organisasi mistis. Mentang-mentang di sini daerah ormas ya gitu ya. Lo enggak biasanya di mana-mana di Indonesia tuh yang menguasai area tuh ormas. Oh iya. Ini ormis. Organisasi mistis. Organisasi misteri ya bisa dibilang sih kayak gitulah. Tapi organisasi misteri itu semacam klub paranormal gitu ya kayaknya itu. Wong meneh itu setan. Setan mereka organisasi atau Ya sebenarnya bukan berorganisasi tapi kayak berkelompok, berkoloni Iya. gitu lah. Masalah bikin organisasi itu aku masalah nggak pernah lihat ADART-nya organisasi demit atau organisasi setan itu nggak Tapi pernah masalahnya. mungkin inilah fungsi dari bapak petugas Kemenkumham untuk datang ke setiap koloni minta pengesahan ya. Mendaftarkan gitu ya. Kalau Oh, enggak iya, kamu iya. kita bubarkan. Tapi mereka pasti nggak mau karena pasti mereka tahu kalau kayak gitu ditarik duit. Aduh, iki lanjut meneh masalah mau sik ning ngarep iki. Iya. Sik ning ngarep iki berarti ono telu. Nah, Cenderung mengganggu kah? mengganggu sih relatif ya, relatif. Tapi yang aku lihat mereka sih cenderung kalem asalkan tidak berinteraksi sama yang namanya perempuan. Mereka itu agak agak sensi atau mungkin jadi mudah ke-trigger kalau misalnya ngelihat ada sosok perempuan sih sebenarnya. Kayak gitu. Ngopo? Ya, Penyebabnya karena mereka itu mati kan di ghosting apa? enggak. Mereka itu kan sebenarnya kalau misalnya dari
ciri yang saya sebutkan tadi, sosok yang saya sebutkan tadi, jujur aja mereka adalah sebangsa genderuwo. Waduh. Nah, genderuwo. Asus BTW aku ket mau sompral tenan lambene iki mobilku parkir ning ngisor kono lho, Pak. Aman toh? Ya, Aku nyuwun tulung, aku nyuwun tulung. Nek misalnya mau nyuwun tulung atau tak kasih tipsnya aja. Apa? Sebelum pulang ngomong tolong jangan ikut gitu aja. Baik, ya sepertinya sudah mulai serius ini episode pertama, baru 7 menitan, 8 menit ini ya. Saya baru sadar tuh teman-teman, mulut saya agak sompral ya tadi. Sosoknya genderuwo. Sosoknya genderuwo. Genderuwo itu sebenarnya kalau misalnya mau dijelaskan, itu representasi dari yang namanya astral maskulin atau astral cowok. Astral cowok itu yang jelas dia punya karakter agresif. Dan dia punya karakter mendominasi, terus juga punya karakter ya yang jelas ketertarikannya sama perempuan kayak gitu. Maka kita sering dengar cerita-cerita urban legend yang genderuwo itu gangguin ibu-ibu yang lagi ditinggal sendiri, cewek yang lagi ditinggal sendiri. Bahkan ada yang cerita katanya disetubuhi sama genderuwo kayak gitu. Itu kalau cewek lagi ditinggal sendiri sama pacarnya, bukan cuma genderuwo yang masuk. Banyak. Wah, iya. Saya juga sering. Iya. Buat cewek-cewek tolong hati-hati kalau ada Hati-hati pacarnya. sama genderuwo, sama saya tidak usah. Oh, berarti tapi kenapa mereka tadi kan kamu bilang mereka itu agak benci sama cewek? Ke-trigger itu bukan benci, tapi mereka sebenarnya jadi Agresif lebih agresif, lebih aktif kayak gitu kalau ketika ada cewek. perempuan kayak gitu. Pun begitu kalau misalnya kuntilanak melihat cowok. Ya betul, Oh. kayak gitu. Makanya kan sering dengar cerita, istilahnya kalau di Jawa itu ada jenis kuntilanak itu namanya wedon. Wedon itu dari kata wedok dan medeni. Gitu kan. Itu namanya wedon. Ciri khas wedon itu kalau misalnya pernah dengar cerita kayak misalnya ada cowok lagi di jalan gitu naik motor, tiba-tiba ngelihat ada perempuan lagi jalan dan dia tertarik untuk nganterin cewek itu pulang. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata dilalah cewek ini mau. Ya kan? Nah, karena cewek ini mau, diantarlah cewek itu pulang ke rumah, ditunjukin lah gini rumahnya sini. Nah, ketemu rumahnya bagus. Yaitu rumahnya ya normal kayak gitu. Dan kemudian si cewek ini menawarkan udah malam. Orang tua aku juga lagi di luar kayak gitu. Mau nggak nemenin atau kita ngobrol-ngobrol dulu kayak gitu. Nah, kemudian ya karena mungkin si cowok ini juga seperti Mas Reno yang suka masuk kos-kosan cewek gitu kan ya. Nek bosok kekiniane sagapung. Apa itu sagapung? Sange nggak ketampung. Ya itu dia. Nah, terus akhirnya ya sudah jelas mau dong kayak gitu. Gratis. Kucing diunehi wasin. Iya kayak gitu. Nggak butuh micet gitu kan. Nggak butuh DP. Langsung COD. Nah, begitu masuk udah istilah ya berasik masuk, ternyata kemudian kayaknya cocok dan ya langsung masuk ke adegan yang diburem-burem itulah ya kan, adegan ranjang apa gimana kayak gitu. Ternyata besok paginya ketika si cowok ini bangun, dia sudah berada di tengah kuburan. Kayak gitu. Nah, itu ciri khas wedon itu seperti itu. Oh ya. Berarti yang memang apa ya sih? Berarti memang mereka punya nafsu yang memang harus disalurkan juga ngono. Sebenarnya bukan nafsu, ini sih lebih cenderung ngerjain gitu. Okay. Bayangkan saja horornya itu bukan ketika kamu sadar bahwa kamu ternyata telah bersetubuh sama makhluk halus. Tapi malunya dijumpai di tengah kuburan dalam keadaan bugil. Oh, beneran bugil si lanangnya biasanya. Wah, ya kuwi. Nah, itu kan kalau dilihat orang kan ya gimana gitu ya. Iya, lebih baik tidak dilihat dong. Tidak dilihat. Dan yang lebih traumatis sebenarnya ketika orang melihat dia pas beradegan. Lah, beradegan sama batu maju nisan. mundur naik turun
Karo sopo weh? Biasanya terlihatnya sama batu nisan sih, kayak gitu, Waduh, sama ya kuburan ampun. kayak gitu. Ampun. Dan kemudian ya yang side effect daripada itu biasanya kemaluannya itu langsung bengkak. Yo iya Ya. Pak. Di mangsane ledes yo. Bikin yang watu kok piye. Nah bengkaknya itu bukan karena mistis ya teman-teman ya. Itu bengkaknya itu benar kata Mas Reno tadi, logis. Lawannya batu. Beradu dengan batu loh. Weh, Lecet, batu Pak. ora mung lecet. Kuwi iso istilahnya harus karantina mandiri kuwi. Dan itu ada ya fenomena-fenomena. Ada, itu kan sebenarnya sempat tren itu di tahun 90 80-an itu kan sempat cerita itu marak gitu. Nah, tapi kalau cewek tadi kuntilanak itu dia mengerjai. Nah, kalau genderuwo ini dia ketika menyetubuhi cewek itu mengerjai atau juga mengerjai atau penyaluran nafsunya? Ya kan sambil menyelam minum air Pak kayak gitu. Oh, cen lanangnya arep wong arep setan yo Namanya cen. kerja kan kayak gitu. Beda ya maksudnya. Memang seperti itu ya. Kita tuh lelaki itu memang Pokoknya nggak mau rugi lah. Pokoknya kayak gitu itu kan. aku adalah lelaki. Ora zaman uripe, wis matine, tetep wae yo. Iya, jadi setan ya kayak gitu itu. Aduh. Tapi yang menarik ya teman-teman. Maksudnya tadi untuk pembukaan gitu bahwa ada info baru, insight baru dari Mas Yus bahwa ternyata kelakuan mereka pun ada yang seperti itu. Iya. Nah, sampailah ke yang paling sering itu biasanya kesurupan. Nah, kesurupan. Kesurupan ini apa nek mungkin istilahnya nek coro definisine iki kan akeh yo ono sing ngomong apa benturan energi, Iya. ono sing apa istilahnya histeria massal apa? Histeria massal atau kayak semacam trans massal. Nah, kayak gitu. trans massal ngono kuwi. Terus tapi yang menarik ngene sing mau kita bahas adalah ada sebuah berita teman-teman. Ya. Ketika belum lama ini, kalau nggak salah bulan Desember ya Mas ya. Ya. Nanti ada beritanya juga ini. Nah, ini beritanya nih Ya. tanggal berapa? 8 Desember ini. Di Bogor ya. Ya, di Bogor ya. Kejadian ada kesurupan tapi uniknya tetangga yang kesurupan ini memanggil malah pihak damkar. Ya. Bukan sesepuh ataupun pemuka agama ataupun dukun bahkan lebih nelpon ke damkar karena mungkin ini beritanya bisa kalau udah kelewatan nanti beritanya bisa langsung di back terus di pause dulu baca berita ya teman-teman ya. Itu kita ambil dari mana tadi kumparan? Ini dari Kumparan News ya. Ini saya baca aja. Beda dari biasanya. Kali ini petugas damkar dipanggil tangani orang kesurupan. Nah, Gitu. berarti kemungkinannya siji Pak. Ya. Kenapa dia tidak memanggil dukun ataupun pemuka agama? Nah. Mungkin penyebab utamanya adalah karena yang gampang dicari nomor damkar. Iya benar juga ya. Oh. Ya Anda kalau kesurupan googling nomor dukun emang ada. Nggak ada juga. Coba googling. Langsung nggak? Ya nggak ada. Nggak ada, juga. kan? Nggak ketemu juga. Susah. Nomor HP pemuka agama. Yo itu angel. Ataupun kalau misalnya pun ketemu nomor dukun ya, tapi langsung tiba-tiba ada suara dukun yang Anda hubungi sedang sibuk. Wah, kuwi. Tolong hubungi damkar. Lagi ya. Mungkin seperti itu makanya yang dihubungi damkar. Dan ternyata usut punya usut setelah kita baca beritanya petugas damkar yang bersangkutan juga memiliki keahlian khusus. Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya dari segi ini dari segi orang yang mungkin ngerti gitu ya, bahwa sebenarnya pas dipanggil damkar atau dipanggil pemadam kebakaran itu pas. Kenapa? Logikanya itu gini, kan yang menyebabkan kesurupan itu kan jin, gitu kan. Nah, jin itu kan elemennya api. Kayak gitu. Nah, Oke. damkar kan tugasnya kan memadamkan api. Ya. Nah, maka cocoklah dipanggil damkar ini. Oh, Kayak gitu. jadi akur. Berarti bisa dia memang tugasnya saling meniadakan. Iya kan? Bener. Tapi kalau pertanyaannya kalau hantunya itu hantu yang hidup di air, di danau, di sungai, ngono. Kayak siluman buaya gitu ya. Panggil damkar tambah kuat. Piye? Enggak itu intermezzo ya. Tapi sebenarnya kalau yang namanya fenomena orang kesurupan itu gini. Itu kan energi dari makhluk astral itu atau apapun kemudian situasi tertentu yang terjadi itu membuat
kesadaran orang itu bisa dipengaruhi oleh energi makhluk astral. Kayak gitu. Misal, makanya itu kemudian masuk antara sisi dalam tanda kutip psikologi atau trans. Nah, kalau dalam psikologi itu orang kesurupan namanya trance disorder. Trance disorder. Dan itu biasanya muncul karena kalau dari teori psikologis bawah sadarnya itu memproyeksikan sesuatu dan itu naik. Menjadi teraktualisasi. Menjadi teraktualisasi dan dia melakukan hal-hal yang muncul dari alam bawah sadarnya dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari kajian, kalau saya kan memang kajiannya lebih banyak metafisika gitu ya. Kalau dari sudut metafisika ada triggernya atau ada penyebabnya, yaitu energi dari eksternal atau energi yang ada di luar dalam bentuk entitas atau apapun itu yang menyebabkan bawah sadarnya itu naik kayak gitu. Dan bawah sadar ini yang kemudian kayak misalnya ya kalau misalnya bawah sadarnya itu berisi misalnya dia habis lihat harimau atau misalnya flora fauna ya dia akan berubah menjadi aing macan kayak gitu. Jadi harimau kayak kalau gitu. dia habis ngelihat pohon seledri, kalau dia habis apa santune wujudnya pohon seledri tuh. Loh, ada kan orang kesurupan cuma diem gitu aja kan juga ada kayak gitu itu. Kesurupannya cuman kesurupan kanan kiri kan, kesurupan kipas angin. Atau bisa juga malah alam bawah sadarnya itu diambil alih bahkan sama energi entitas itu kayak gitu. Sehingga kemudian ya yang dia melakukan gerak-geriknya, perilaku dan sebagainya ya representasi dari makhluk astral itu. Itu juga kayak gitu. Ini misalnya contohnya berarti kalau misalnya wong kesurupan tiba-tiba nyinden, tiba-tiba nari. Tiba-tiba nari padahal dia sebenarnya nggak pernah nari. Iya. Tiba-tiba bisa bahasa Belanda, tiba-tiba bahasa Jepang padahal dia tadinya nggak pernah belajar bahasa Jepang atau bahasa Belanda. Itu berarti yang gitu. diserang alam bawah sadar, disamber sama energi mereka menjadi bisa dari copying ya. Betul. Jadi kayak mirroring kayak gitu modelnya. Ya itu sebenarnya yang terjadi proses kesurupan terjadi seperti itu. Makanya kan orang kesurupan itu kayak bisa dibilang supaya alam bawah sadarnya itu bisa ke-trigger, dia kan harus memenuhi beberapa kondisi dulu. Kayak misalnya dia berada dalam kondisi panik yang absolut. Kayak gitu. Jadi panik yang benar-benar panik lah. Iya, gitu. apa istilah paniknya tuh benar-benar yang kayak terpojok, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak terkontrol kayak gitu kan. Iya. Atau bisa juga dia dalam kondisi stres berat. Kayak gitu. Makanya kan orang kesurupan pernah dengar berita, makanya kan kita sering dengar pelajar-pelajar yang menjelang ujian nasional atau misalnya ujian-ujian kenaikan kelas banyak terjadi kesurupan kayak gitu. Itu karena mereka berada dalam peak stres atau puncak stresnya mereka sehingga itu bisa dipengaruhi. Kayak gitu itu. Oke. Berarti itu yang penting bahwa kesurupan itu selain ada faktor eksternalnya juga ada faktor internalnya ya. Sehingga terjadi sambaran energi mungkin nyambung betul. lah, connect energi nih. Betul. Dan hal seperti itu sebenarnya memang untuk zaman sekarang karena mungkin orang sudah bisa akses banyak media dan banyak tutorial dan lain sebagainya kayak gitu, itu nggak jadi monopoli pemuka agama atau orang-orang spiritual saja, tapi mungkin orang-orang seperti Damkar ini kayak gitu dia bisa nangani orang kesurupan. Berarti menangani kesurupan ini bisa otodidak? Sebenarnya bisa asal yakin kayak gitu. Bahkan sebenarnya kayak pengalaman saya itu pernah ya istilahnya diminta bantuan untuk nangani orang kesurupan, tapi waktu itu ada barengan salah satu pemuka agama. Oke. Tapi karena pemuka agamanya ini sendiri tidak yakin dan takut kayak gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda ngadepin orang kesurupan, dia cuma ngacungkan kitab sucinya terus tapi mukanya meleng kayak gini. Karena nggak berani ngelihat gitu kan. Baca doa gitu. Ya gimana mau selesai orang kesurupannya kayak model kayak gitu kan. Jadi yang penting di sini kalau prinsip atau mungkin saya dulu juga diajari dan sebagainya, ngadepin seperti itu jangan mau kalah. Kayak gitu. Hashtag yang penting yakin. Yang penting yakin, jangan mau kalah dan kita pokoknya udah harus punya otoritas duluan dalam diri kita. Dan satu hal supaya ini juga jadi pegang kalau misalnya teman-teman pengen tahu kuncinya kayak gitu. Jangan biarkan diri kita kosong. Kita udah harus punya pegangan, kita harus punya isi terlebih dahulu. Apapun itu isinya, entah itu isinya adalah keyakinan, keimanan, atau mungkin kemampuan diri, percaya diri. Kalau diisinya kenangan-kenangan indah bersamanya? Waduh,
Itu termasuk berisi apa kosong? Itu nanti orang kesurupannya juga jadi ikutan galau biasanya masalah kayak gitu itu ya. Aku hati kosong karena diisi oleh kenangan indah bersamanya yang sudah memilih orang yang lain. Waduh. Yang kesurupan malah jadi ikut galau. Yang malah kayak kesurupan gitu malah kan. yang menghibur. Wes mas, wes lelakno wae, wes. Lah setannya malah jadi menguatkan. Wah ya itu. Karena kalau misalnya orang udah diisi itu nggak mungkin kemudian kayak Ada energi yang ada bisa energi mengisi yang bisa lagi. mengisi lagi itu nggak mungkin. Malah justru energi kita yang mengisi kita itu kita bisa buat ngisi mereka. Sehingga kalah. Sehingga mereka kalah pergi kayak gitu. Nah ini mungkin yang masih sedikit rancu. Orang kan juga ngomong gitu. Kalau itu jangan bengong, pikiran jangan kosong. Nah sakjane iki kosong ki artinya bengong atau bukan sih? Bengong itu artinya nggak ada isinya. Dia nggak meyakini apa yang ada di dalam dirinya sendiri, ngawang-ngawang, kemudian dia kayak ya tidak memikirkan apa-apa itu dalam artian juga dia kayak orang bingung kayak gitu. Kalau mikirin dia lagi di situ. Di tempat itu lagi ada prosesi, misalnya prosesi kesurupan lagi mau disembuhin. Dia ada di ruangan itu, tapi dia mikirin, wah ini sego padang enak. Itu kosong nggak? Hitungannya. Ayo. Sebenarnya sih enggak, tapi enggak nyambung aja sih kalau kayak gitu. Tapi paling enggak dia nggak akan kesurupan. Dia nggak akan kesurupan. Malah mungkin dia ya bisa mempengaruhi yang lain juga kayak gitu. Stop dulu. Makan dulu yuk gitu. Iya karena kan banyak yang sering ngomong gitu Pak. Iya, Aku iya, pun iya, misalnya, ayo ini jangan kosong ya di sini, pikiran jangan kosong ini. Betul. Lah jangan kosong ini berarti apa kita harus fokus ke masalah itu atau kita nggak boleh mikir apapun justru, atau malah kita jangan mikirin sih, kan masih rancu tuh. Tapi ternyata jawabannya ya itu artinya kita jangan kemudian kayak ngelamun lah kayak gitu, iya. ngawang-ngawang, ngelamun dan sebagainya. Makanya sebenarnya kalau supaya jangan kosong itu ya dialihkan aja. Habis ini kita mau makan apa yuk? Jadi mendingan kamu di situ harus mikirin apapun berarti ya. Iya, Jangan mikirin kosongi, apapun. jangan tidak mikir apa-apa ya. Iya, misalnya mikir besok dapat job apa ya kayak gitu. Ngono. Itu termasuk otak bekerja nggak kosong dong. Iya, ya, sih? betul kayak gitu. Oh ya, terjawab nih teman-teman. Berarti bahwa pertanyaanku juga itu Pak, karena jangan kosong terus aku harus mikir kira ngerti ki opo kesurupan gini. Harap mikir liane, kok diomongnya ojo mikir liane. Kok salah? Ternyata terjawab bahwa intinya kalau lu berada di posisi yang di tempat angker kah, atau berada di posisi yang kayak tadi ada kesurupan, maksud dari kalimat jangan kosong itu adalah lu jangan bengong ngelamun yang nggak jelas. Betul. Tapi kalaupun lu ngelamun hal lain, mikirin hal lain, itu pikirin sefokus mungkin terhadap hal itu ya. Dan satu hal lagi, sebenarnya jangan sampai kemudian walaupun berpikir tapi malah berpikir yang negatif. Atau kemudian malah berpikir itu bakal berdampak atau mempengaruhi kita. Misalnya kita berpikir seperti ini. Ngelihat orang kesurupan kayak gitu. Kita berpikir, kalau aku yang kesurupan gimana ya? Itu malah jadi beneran. Oh, Kayak karena itu menjadi energinya seolah mengizinkan ya. Iya, kayak gitu. Kalau aku ngalamin kayak gitu gimana ya? Nah, itu sebenarnya yang harus hati-hati. Kenapa kita selalu teriak pikiran jangan kosong, pikiran jangan kosong? Karena kecenderungannya malah orang fokusnya ke orang kesurupan dan dia membayangkan, aduh kalau aku ngalamin hal kayak gitu repot juga ya. Itu malah kemudian yang bikin ya malah nyambung, nyamber. Satu kesurupan, kemudian sana juga jadi kesurupan, sana jadinya seperti itu. Oh, itu dua hal yang penting teman-teman. Kalau kamu mikirin sesuatu, pikirin secara fokus hal itu, tapi jangan mikirin tentang itu gimana kalau aku kejadian nanti kamu kejadian benar. Ya, itu ya berarti betul. sudah Kayak jelas gitu. clear berarti kalau ada instruksi jangan bengong, jangan kosong, artinya itu. Ya. Karena tidak mungkin diomongin semuanya karena panjang ya. Keburu sing kesurupannya wis metu dhewe. Gitu. Nah, ini mungkin buat penutup nih. Nah, Apa jenenge? Duh, aku ki piye ya Pak ya? Bisa dibilang sangat penakut. ya. Wedi banget, tapi penasaran. Oke. Nek kita membuat semacam eksperimen. Eksperimen sih sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi yang saya mau perjelas dulu, maksudnya eksperimen ini Mas Reno mau nyobain rasanya kesurupan atau gimana? Tidak, jangan belum segitulah. Oh, belum. gitu. Ini baru episode pertama loh. Ini baru episode pertama ya. Tolong. Step by step lah, pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Oke. Mungkin eksperimennya apa ya? Selain mediumisasi apalah? Sebenarnya kita bisa menggunakan media itu banyak kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bisa bikin kayak kita ambil dari konsepnya Jailangkung kayak gitu.
Jalangkung itu kan kalau misalnya Mas Reno tahu itu kan kayak boneka gitu kan, dibacain mantra dan kemudian dia bisa gerak sendiri. Tapi kita sebenarnya nggak usah repot-repot bikin boneka jalangkung pakai batok atau pakai dikalahin baju dan sebagainya. Kita bisa pakai media kayak pendulum misalnya. Pendulum itu dia akan kemudian menerima atau menangkap energi yang kita maksud kayak gitu. Kemudian dia bisa bergerak. Dan itu bisa kita gunakan kayak misalnya kita mau tanya apa, asal yes no question gitu, atau pertanyaan ya tidak. Kalau iya, yes no question itu berarti in English pertanyaannya. Setannya wong Inggris sih. Tapi kalau misalnya nggak gerak-gerak berarti itu setannya wong Jawa maksudnya. Gak bisa loh. Ya iya. Kalau pendulum ini pendulum ataupun media apapun kayak jelangkung apa, kalau yang apa Ouija, papan Ouija itu juga bisa. Dari mana wi? Ouija itu kan dari Spanyol itu. Oh Spanyol. Oh tak kira malah sekondeso. Loh, karena banyak petani menanam pala Ouija. Maksud banget lah. Ouija itu dari Spanyol. Ouija itu dari Spanyol. Nah, gitu. Semua yang menggunakan media itu kan energinya itu aku mencoba buat teman, aku juga pengen menjelaskan buat teman-teman dan aku sendiri. Gue misalnya mau kamu undang setannya, sosoknya, jinnya. Dia yang menggerakkan. Atau energi itu berupa koyo angin terus kamu alihkan. Jadi energi itu menjadi kayak aliran angin apa gimana? Konsep Ouija itu sebenarnya kan dia juga ya istilahnya kembali lagi tangkap energi gitu ya. Jadi papan itu dipercaya sudah dilakukan ritual-ritual tertentu, sudah diisi dan lain sebagainya sehingga kemudian gampang menangkap energi dari makhluk astral kayak gitu. Sehingga walaupun mungkin kita kondisinya itu menyentuh, tapi kemudian instruksinya jangan menyentuh itu dengan keras. Jadi kita sentuh ringan dan kita biarkan kayu yang kita sentuh itu bergerak sendiri sesuai dengan huruf-huruf dan sesuai dengan huruf-huruf yang kita mau coba tanyakan kayak gitu. Jadi memang sebenarnya konsepnya sama kayak misalnya Mas Reno bisa buat kok papan Ouija sederhana kayak gitu. Tidak mau juga. Enggak. Enggak, saya kasih tahu aja. Jadi buat aja di selembar kertas gitu, itu kemudian dibagi kayak empat bidang kayak gitu. 4 bidang. Itu 2 bidang pojok kiri atas, kemudian kanan bawah itu ya kayak gitu. Terus pojok kanan atas sama kiri bawah itu tidak kayak gitu. Kemudian Mas Reno ambil 2 buah batang pensil kayak gitu, terus ditumpuk jadi 2, 1 horizontal, 1 vertikal. Harus pensil, nggak bisa bolpen? Apa aja sih boleh sih kayak spidol. Gitu. Ya apa aja sih sebenarnya murah. Lingges boleh Mas, lingges lah kayak gitu. Kalau nggak terlalu berat lingges boleh lah kayak gitu. Digini. Ya dikasih silang seperti ini, udah. Biasanya kemudian kalau ritual kayak gitu kan kita manggil, pakai mantra-mantra tertentu. Kalau misalnya mau pakai mantranya Jalangkung boleh, atau mau pakai apalah mantra yang khusus atau gimana kayak gitu, itu juga bisa. Nanti kemudian Mas Reno bakal lihat ini kayak gerak sendiri, kayak gitu. Artinya kalau dia gerak sendiri ya itu udah terisi sebenarnya. Nah itu jadi setelah terisi itu berarti wujud tadi ada di situ. Wujud tadi ada di situ, atau mungkin sebenarnya ada di belakang kita tapi energinya nyambung ke situ. Bukan tangan dia yang gerak-gerakin ngono ki? Itu sebenarnya untuk visualisasi aja, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Oh, nggak seperti mereka itu. Mereka itu walaupun diam gini aja mereka bisa menggerakkan benda kok. Kayak Magneto. Kayak Magneto di X-Men ya. Keren loh, itu salah satu kekuatan yang paling luar biasa loh itu. Ya gitu. Itu ilustrasi aja Mas kayak gitu. Atau kayak Charles Xavier kalau Profesor X, aku sih paling bisa tuh menggerakkan hati wanita-wanita yang berarti ngono ya. Ya, saya seperti itu. Nah, ini untuk menutup episode pertama kita yang luar biasa ini kayak kita eksperimen dikit, boleh nggak? Eksperimen dikit boleh. Dikit aja, jangan lama-lama. Nanti biar untuk episode lain juga ada eksperimen. Iya. Oke. Pakai apa? Oke, aku ambil pendulum dulu ya. Bentar ya. Aman nggak ini saya ditinggal di sini sendiri? Ya kalau misalnya ada apa-apa tinggal teriak kok. Saya ada sekitar 2 kilometer. Wah. Monggo. Jangan ngambil pendulumnya di Solo. Aduh, jadi itu ya teman-teman, ini berhubung Mas Yus lagi mencoba mengambil pendulum punya dia, bahwa dunia kesurupan itu ternyata memang real. Wah, saya takut.
Oke. Sebelumnya bisa dijelaskan sih, Ra, apa maksudnya pendulum iki spesialkah atau Sebenarnya sih kalau ini sih memang ini pendulum saya udah lama pakai kayak gitu ya. orang lain boleh megang? Orang lain sih boleh. Oh. Eh, Ora apa-apa gitu. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Saya harus Jangan sampai tertipu iya. ya. Wah. Jadi sebenarnya sih normal aja. Jadi namanya pendulum itu saya biasanya pakai 2 kayak gitu. Ada pendulum yang memang ekstra sensitif untuk menangkap energi, itu dilihatnya dari rantainya ini. Oke. Rantainya ini tipis kayak gitu. Ini termasuk tipis? Ini termasuk tipis. Oke. Tapi ada juga yang pendulum itu berat kayak gitu. Jadi sebenarnya kita buat kalau mau ngetes apakah energi di tempat itu gede atau kecil itu kita bisa pakai 2. Kalau misalnya yang gede aja dia bisa gerakin, apalagi yang kecil. Iyalah. Kayak gitu. Nah, ini saya pakai yang ultra sensitif. Sebenarnya namanya pendulum ini dari rantai terus ininya kristal. Oh. Kristal ini yang nanti berguna untuk kayak semacam menangkap energinya lah. Materialnya harus seperti itu. Nah, materialnya harus kristal. Karena kristal itu dia kalau secara fisis itu nyerap sebenarnya. Ini berarti harus berupa kristal, nggak bisa busi motor. Ya sebenarnya sih kalau kepepet sih boleh sih Mas kayak gitu. Tapi ya nggak enak aja dilihat. Wah, inilah pendulum saya dari busi motor tetangga saya gitu kan ya. Ya enak gitu. Pas mau dipakai berebet. Terus. Itu kan yang nonton nanti lu nggak bondal banget sih Mas ya, gitu kan. Oh iya berarti ini pendulum. Oke, kita coba eksperimen aja. Kita Saya ini judulnya saya ini eksperimennya ngopo. Nah, ini eksperimen Bapak saya akan coba panggil salah satu energi yang ada di sini kayak gitu. Waduh. Untuk kemudian kita coba tanya-tanya ya. Pertanyaannya bisa apapun. Asal ya tidak, Iya, asal maksudnya, yes no question. Sik. Emangnya apa maksudnya mereka sosok jin itu tahu semua hal di dunia enggak sih? Ya enggak, Pak. Kalau misalnya enggak gerak ya berarti mereka lagi mikir masalah gitu. Lagi loading. Oke, gitu. ya. Nanti kalau misalnya saya akan coba, Pak. Saya akan coba berikan afirmasi. Kalau misalnya mereka jawab ya nanti mereka akan gerakkan ke kanan. Kalau misalnya mereka jawab tidak, mereka akan gerakkan ke kiri. Ya, ke kanan itu berarti ngene iki. Ya, kalau ke kanan itu ya berarti kalau bisa ke kanan ya nanti muter ke kanan. Oke. Kalau misalnya enggak ya nanti dia akan muter ke kiri Oke. Oke. Ini kondisi netral ya. Maksudnya enggak ada saya gerakkan Garuda di dadaku. Netral. Pelangi maksudnya. Ini kondisi dia tidak ada gerakan ya karena memang saya belum tangkap energinya kayak gitu. Ini saya akan coba panggil, ada energi dari luar saya akan coba panggil ke sini ya kayak gitu. Waduh. Guys. Oke, kalau misalnya memang Anda sudah ada di sini, gerakkan ke kanan atau berikan gerakan apapun. Muter bos. Oke ya, thank you, stop. Oke, stop sendiri kan. Wah. Ya mudah-mudahan ketangkap ya di kamera ya teman-teman. Karena kalau ini mohon maaf nih podcast saya belum sebesar Deddy Kobusya jadi alatnya masih seadanya tapi niatnya yang penting ya. Kok uwes. Udah. Oke. Saya coba lagi. Kebetulan dia juga masih di sini. Oke, saya akan coba tanya. Kita tanya tentang usia aja. Usia kamu dibandingkan tempat ini lebih tua atau lebih muda? Kalau misalnya lebih tua, goyangkan ke kanan. Lebih tua. Oke. Ya. Kita akan coba tanya pertanyaan kedua. Setelah ini Mas Rino nanti silakan tanya. Oke, stop. Boleh. Thank you. Kamu mati normal atau mati tidak normal? Oke. Kalau misalnya mati normal, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak normal, goyangkan ke kiri. Waduh, tidak normal, Pak. Tidak normal. Oke. Kita coba pertajam lagi. Kamu stop dulu. Oke, stop dulu. Kamu matinya terbunuh atau tidak terbunuh? Kalau misalnya terbunuh, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak terbunuh, goyangkan ke kiri. Enggak terbunuh. Bukan terbunuh. Oke.
Kamu meninggal kecelakaan ya? Kalau meninggal kecelakaan, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya bukan, goyangkan ke kiri. Waduh, kecelakaan, Pak. Oke, kecelakaan. Oke. Mas Reno mau nanya? Mau nanya boleh? Oke, stop. Kamu dulu ketika hidup, hidupmu bahagia nggak? Kalau bahagia ke kanan, kalau nggak ke kiri. Oke. Pertanyaan Mas Reno dulu, hidupmu bahagia atau enggak? Kalau misalnya bahagia, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak bahagia, goyangkan ke kiri. Wah, bahagia, puji Tuhan nih. Bahagia, oke. Tapi kayaknya setelah meninggal dia nggak bahagia deh. Waduh. Ya. Oke, stop. Mau nanya lagi. Kamu apakah yang ada di pohon di depan? Oke. Apakah kamu yang ada di pohon di depan? Kalau misalnya ya, goyang ke kanan. Kalau misalnya tidak, goyangkan ke kiri. Bukan, Mbak. Bukan. Karena kalau di depan kan itu yang tadinya sosoknya yang saya jelaskan tadi. Oh, beda ini. Beda. Ini kayaknya beda ini. Ini saya nggak cenderung buka apa aja ya tadi untuk masuk ke sini untuk komunikasi. Tapi sosoknya masih sama ini sama yang tadi. Sosoknya ini masih sama. Yang dari awal kita di sini. Dari awal kita sini sama. Mulai main. Oke. Dari mulai ini main. Boleh tanya lagi? Silakan. Kamu Oke, stop. Oke. Kamu aslinya dari sini atau dari luar daerah? Dari sini atau dari luar daerah? Oke. Asli sini atau luar daerah? Kalau misalnya asli sini goyang ke kanan. Kalau misalnya tidak asli goyang ke sini. asli sini. Sebentar. Saya yang nanya ya. Iya. Biar lebih tajam lagi. Soalnya saya yang tahu ini sosoknya. Kamu dulu kuliah di BINUS ya? Iya, Pak. Oke. Dia dulu kuliah di BINUS. Meninggal kecelakaan. Tapi masa umurnya lebih tua daripada bangunan ini? Bangunan ini maksudnya kantor ini? Kantor ini. Oh iya, kayaknya. kantor ini baru setahun. Iya. Iya. Kayak gitu. Oke, stop. Oke, kayaknya makin gelisah saya ini dia. Aku cuma takutnya nggak kuatnya nanti sama Mas Reno ini. Jangan dong, Bos. Hey. Mikir apa ya? Oke, pertanyaan terakhir. Aku. Nah, Oke. Apa ya? Apakah kamu merasa terhibur dengan keberadaan konten ini barusan? Oke, kita coba ya. Seneng nggak kamu ada konten barusan? Seneng nggak kamu ada konten barusan? Semedi sama Mas Yus. Ketoknya dia bingung ini. Bingung. Konten ini apa dan mungkin karena kurang terkenal kali ya. Gitu. Buktinya nggak gerak ya? Buktinya nggak gerak. Iya, bro. Coba ditanya sekali lagi. Oke, kita coba tanya sekali. Oke, saya coba tanya sekarang. Saya yang nanya sekarang. Menurut kamu konten ini gimana? Bikin kamu seneng atau bikin kamu nggak seneng? Oke, bikin kamu seneng atau bikin kamu nggak seneng? Oke. Ke kanan tuh berarti seneng. Ke kanan tuh berarti seneng tapi kayaknya kecil sih. Iya. Kayak kecil. Ya, so-so lah kayak gitu. Mungkin kurang lucu ya. Kurang terkenal, kurang ngangkat. Doakanlah biar kita ngangkat ya, teman-teman. Oke ya, berarti nanti kamu bisa bantu Mas Reno buat ngangkat program ini ya. Jangan bersentuhan dengan saya tapi ya, tolong. Oh iya. Bos. Oke, cukup. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Aduh. Wow. Itu contohnya seperti itu. Waduh, Pak. Aduh, kita doakan ya teman-teman, semoga siapapun sosok yang tadi hidupnya bahagia loh pas dia hidup. Hidupnya bahagia. Tapi ketika dia harus meninggal karena kecelakaan dan itu udah dikonfirmasi, maksudnya fix kan, maksudnya memang kecelakaan. Terus alumni salah satu kampus dekat sini yang tadi sudah disebut alumni BINUS. Dan setelah meninggal ternyata dia juga karena mungkin meninggalnya tidak normal ya. Iya, tidak mungkin. Kalau saya lihat sih kayak kecelakaan gitu sih. Iya, dan ternyata dia tadi kayaknya lumayan tidak bahagia. Tapi kita doakan lah ya teman-teman, mudah-mudahan beliau ini sosok yang tadi barusan berinteraksi sama kita
kita doakan semoga dosa-dosa diampuni. Semoga kebaikan dia selama dia hidup diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga dia bisa jalannya lapang menuju ke sisinya. Oke, baiklah. Kita cukupkan dulu episode pertama kita ini. Oke. Sun deg-deg aku, Pak. Saya deg-degan teman-teman. Sumpah, rahapusi aku. Ini jujur loh teman-teman ya, di sini cuma ada kita berdua, nggak ada kru atau apapun. Gak jadi kerasanya atmosfernya ya benar-benar yang kita rasain waktu itu. Tanganku adem juga. Aduh bajing. Seru ini. Jadi teman-teman terima kasih ya yang sudah nonton konten kita berdua di Semedi kali ini seputar misteri di mana-mana episode pertama. Mudah-mudahan lo kalau senang silakan like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mungkin keluh kesah seputar masalah-masalah kamu yang mungkin mau sharing atau mau cerita silakan boleh di kolom komentar atau di DM di Instagram gue di @renovenadi atau di Instagramnya Mas Yus di Diarimata Indigo 09. Betul, silakan curhat nanti kalau memang ada yang masuk kita coba bacakan ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Semedi seputar misteri di mana-mana.